Lalu bagaimana suasana gala premier film Warkop DKI 2026? Kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda di Plaza Senayan, Jakarta. Selamat malam Adi. Adi, bagaimana gala premier Warkop DKI Reborn 2026 dan apakah banyak sekali yang datang untuk sekedar menonton atau antusias untuk menyaksikannya, Adi? Iya, sore Victor, betul sekali. Tadi Anda bertanya ya, seperti apa keseruannya. Mungkin bagi saya ataupun Anda ini adalah momen nostalgia untuk kembali menyaksikan aksi-aksi kelucuan ya dari trio Warkop DKI, yaitu adalah Dono, Kasino, Indro. Nah, saat ini saya langsung saja mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan di original one, yaitu adalah Pak De Indro. Selamat malam Pak De Indro. Selamat malam. Gimana nih Pak De Indro? Tadi kan sudah nonton gitu ya. Sebetulnya kalau dari Pak De Indro sendiri, apa sih yang paling dikangenin dari Warkop sendiri? Ya kerjasamanya ya. Mungkin Warkop sekarang ini menjadi dikenal persahabatannya, kerjasamanya, kekompakannya. Itu sih sebetulnya kalau dibilang kerinduan terhadap Warkop. Tapi juga alhamdulillah bisa tergambarkan di sini semua. Mungkin dari beberapa film yang justru stressingnya, ya walaupun mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi betapa kerjasama antar mereka itu bagus banget. Jadi antar bintangnya ya, ada Desta, ada Vino dan Tora, itu bukan main sih di lapangan. Saya merasakan sekali karena saya mendampingi terus. Dan ada satu hal yang kepingin kita bilang, bahwa film ini selain juga ada komedi, juga ada horornya sedikit, tetapi juga ada kekhasan dari Warkop, misalnya kritik sosial. Sebagai rakyat kami pengen bilang bahwa kami juga punya kewajiban untuk kontrol sosial. Sebagai rakyat kami juga kepengen bilang bahwa kami menginginkan sebuah negara seperti idaman kami. Tentunya itu bukan hanya ini, tapi juga harus memberikan masukan terhadap penguasa, kan seperti itu. Itu terjadi di sini di film ini. Demikian juga persahabatannya itu kelihatan sekali. Bahkan yang saya nggak sangka ada yang kayak dejavu di sini. Tapi kalau saya bilang sekarang spoiler ya, tapi ada yang seperti dejavu di sini, seperti persis banget hal yang kami rasakan ketika kami masih bertiga ada di sini. Jadi ini benar-benar film yang menurut saya, buat saya terutama, adalah film yang komplit banget. Ya lengkap sekali, berbicara banyak banget di film ini, seperti juga Warkop zaman dulu gitu. Nah, tapi kan yang menariknya, walaupun Pak De Indro terlibat tapi tidak memainkan karakter asli dari Pak De Indro, justru dimainkan oleh pemeran-pemeran baru, komedi-komedian baru yang cukup muda ya, Tora Sudiro, kemudian Vino Gebestian, dan juga ada Desta. Ini bagaimana Pak De Indro sendiri melihat ketiganya ini? Apakah cukup sukses untuk kembali mengembalikan begitu ya memori masa lalu? Ya kalau bicara ini gini loh, saya selalu mentargetkan mereka untuk melestarikan, bukan menduplikasi, bukan meniru lah gitu, tetapi melestarikan. Dan menurut saya mereka tahu persis ini. Oleh karena itu tadi saya bilang kerjasamanya bukan main kalau yang ini, yang bertiga ini. Dan satu hal bahwa saya justru sekarang udah mulai main sedikit aja. Kalau yang lain kan masih agak lebih banyak, sedikit aja. Karena apa? Karena saya setiap hari ada di sana, justru lebih menemani mereka. Saya lebih, ini kalau kasino begini nih, Dono begini nih, Dono begini, Indro gini gitu. Jadi lebih, saya kebetulan salah satunya juga bertugas sebagai karakter konsultan gitu ya. Jadi karakter itu saya jaga betul. Apalagi kan Desta baru kali ini, dan sejujurnya saya mungkin nggak bisa dibilang puas atau apa ya, tapi saya lebih punya istilah selalu, saya happy banget dengan keadaan ini gitu. Ya, tadi dikatakan untuk melestarikan ya, bukan untuk menduplikasi. Satu lagi pertanyaan Pak De Indro, ini harapannya apa ke depan dengan adanya film dari Warkop DKI? Apakah kenangan indah dari masa lalu ini akan terus ada begitu sampai kapanpun? Selama penggemar kami masih menginginkan, kami itu seniman. Nafas kami adalah karya kami. Selama masih dibutuhkan, kami akan selalu bernafas, kami akan selalu berkarya. Dan itu merupakan sebuah amal kami, Insya Allah kalau ngelihat seperti ini, saya kok lebih optimis untuk bisa selalu saya lestarikan. Kalau kita ngelihat betapa hebatnya
James Bond gitu. Walaupun diganti gimana masih tetap bagus. Walaupun mungkin karakternya nggak persis banget, cuma 80%, tapi itulah sebuah seni gitu. Dan terus terang saya iri terhadap itu. Saya kepengen seperti itu. Bukan kepengen topnya doang Warkop, enggak. Tapi kepengen bahwa sebuah kesenian itu bisa terus berjalan sampai kapanpun. Karena berbicara mengenai kesenian sebetulnya kan berbicara mengenai kejujurannya. Siap, terima kasih Pak Dino. Kita berharap ya dengan adanya Warkop DKI ini nanti kenangan-kenangan indah Warkop dari masa lalu ini akan masih terus lestari begitu ya sampai kapanpun. Terima kasih Pak Dino. Semoga film ini dapat mengobati rasa kangen kita ya dengan jokes-jokes Warkop DKI dari masa lalu lah ya gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Dindro. Nah betul sekali Victor ya, walaupun memang pemeranan ini berganti semua, tapi tadi ketika menonton juga nyatanya ini jokesnya juga tidak jauh ya. Kita semua bernostalgia, bahkan yang datang ini tidak hanya generasi-generasi milenial atau generasi 90-an yang dulu familiar dengan sitkom dari Warkop DKI, tapi juga banyak sekali Gen Z yang kemudian juga nonton. Nah kalau misalkan Anda tertarik nanti bisa nonton di bioskop pada tanggal 11 Juni 2026. Kembali kepada Anda Victor. Iya, ini nampaknya menarik ya kalau Dono Kasino Indro gak alih profesi jadi konten kreator. Ini seperti ada Warkop DKI edisi kekinian begitu. Terima kasih Adi Dwinanda atas laporan Anda dari sana. Selamat bertugas kembali Adi.